dikasih Tuhan selalu akan dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan inginkan setiap kita mempunyai terus peningkatan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Menghadapi situasi yang saat ini, saudara, memang sesuatu yang tidak mengenakan sedang kita alami. Bahkan masalah persoalan, saya percaya melalui kejadian saat-saat ini, terutama di dalam pandemi COVID-19 ini, membawa setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang mungkin mengalami sesuatu yang dulu mungkin kita tidak pernah mengalami. Tapi saya percaya setiap kita sebagai orang yang punya Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, pribadi-pribadi yang tetap tangguh di dalam segala situasi. Karena kita tahu kita ini tidak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Saya percaya setiap kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, akan terus ada di dalam lingkupan Tuhan. Dan saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang terus membutuhkan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau membawa setiap saudara untuk lebih mengenal lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita semua akan terus dibawa oleh Tuhan, mengerti dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kita tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kekalahan di dalam saat-saat seperti ini. Terutama saya percaya saat-saat seperti ini, saya merasakan bahwa roh-roh yang ditaburkan oleh iblis itu begitu luar biasa, saudara. Salah satunya yang kita akan bahas pagi hari ini adalah mengenai roh yang namanya kecewa. Saya mau setiap kita mengerti pandemi COVID-19 ini banyak, saya percaya saudara, orang-orang yang mengalami kekecewaan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau kita belajar tentang yang namanya kecewa. Karena disadari atau tidak saudara, yang namanya kecewa itu pasti pernah kita alami. Yang namanya kecewa itu pasti pernah kita alami, dan mungkin saat ini juga saudara sedang mengalami yang namanya kekecewaan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau kita semua sebagai umat Tuhan benar-benar mau berjalan di dalam kemenangan, di dalam kekecewaan kita. Kita tahu dan kita mengerti bahwa Tuhan kita ini mau setiap kita ini menjadi pribadi-pribadi yang menang di dalam segala perkara. Oleh sebab itu yang namanya kecewa ini kita akan sama-sama pelajari lebih dalam lagi supaya kita ini mengalami kemenangan di dalam kekecewaan kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak gampang kecewa. Seperti tadi saya katakan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kecewa. Setiap kita pasti pernah mengalami atau mungkin sekarang sedang mengalami. Oleh sebab itu firman Tuhan menuntun kita pada pagi hari ini supaya setiap kita ini punya pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan di dalam roh kekecewaan yang sedang melanda. Supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang tampil menang di dalam segala apa yang sedang terjadi, terutama menghadapi yang namanya roh kekecewaan. Karena kalau saya pelajari di dalam firman Tuhan saudara, kita lihat, kita buka di dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Matius 11 ayat yang ke-6. Ini berbunyi demikian saudara ya. Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya ambil sebagai ayat emas kita pada pagi hari ini, bahwa setiap kita adalah orang-orang yang tidak diinginkan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kecewa. Oleh sebab itu kita mau belajar supaya kita tahu apa sih kecewa itu. Karena ada dua hal yang harus kita tahu penyebab daripada kecewa. Yang pertama yang saya tulis saudara,
ketika kita ini kecewa, ternyata penyebab kecewa adalah karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang secara sengaja atau terang-terangan dilakukan oleh seseorang mungkin, sehingga setiap kita menjadi pribadi yang kecewa. Atau mungkin dilakukan oleh keadaan, sehingga setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang juga kecewa. Jadi sesuatu yang sengaja terjadi, yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan oleh keadaan saat ini yang kita sedang alami. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ternyata kecewa itu juga bisa ditimbulkan oleh orang yang tidak sengaja mengecewakan kita. Dan ternyata setelah saya pelajari, ini yang sering terjadi, saudara. Orang ini tanpa sengaja mengecewakan kita, akhirnya membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang kecewa, yang sangat kecewa. Nah, kita mau melihat juga, saudara, dasar kekecewaan itu apa sebetulnya. Kalau kita lihat, ternyata dasar daripada kekecewaan itu adalah karena pengharapan atau keinginan kita ini tidak tercapai. Keinginan kita ini tidak tercapai, kerinduan kita akan sesuatu ini tidak tercapai. Nah, ini dasarnya ternyata menjadi kita menjadi orang-orang yang bisa kecewa. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi ya tentang kecewa, supaya kita ini jangan sampai menjadi pribadi-pribadi yang gampang kecewa. Tadi penyebab kecewa kita sudah pelajari bersama, bahwa ternyata kalau kita menjadi kecewa itu bisa karena secara sengaja terjadi dalam hidup kita, bisa karena sengaja orang lakukan dalam hidup kita, bisa secara sengaja terjadi dalam hidup kita, tapi kadang juga bisa tanpa sengaja. Dan ternyata yang tanpa sengaja ini yang sering terjadi. Dan itu membuat kita ini kadang kecewa luar biasa. Nah, contohnya kadang kita di dalam pergaulan sehari-hari, orang ketemu kumpul dengan kita. Kadang secara tidak sengaja ada perkataan atau ada tindakan dari seseorang yang membuat kita ini kecewa, saudara. Dan itu kadang orang itu tidak menyadari kalau dia sudah membuat orang lain kecewa. Nah, ini harus kita ketahui, saudara. Makanya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita jangan gampang-gampang kecewa. Ya, saudara, kecewa ini memang satu kata yang sangat-sangat mematikan kalau saya pelajari, saudara. Kelihatannya kata-kata ini kata-kata yang gampang diucapkan, tapi sebetulnya merupakan kata-kata yang sangat-sangat mematikan kalau kita ternyata hidup di dalam kekecewaan. Kecewa ini kata-kata yang luar biasa, ya, yang cuma sepenggal kata tapi membuat setiap kita ini bisa mengalami satu perjalanan yang luar biasa tidak enaknya kalau kita hidup di dalam kekecewaan. Ya, oleh sebab itu mari kita lihat sekali lagi, saudara, ketika kita tidak bisa mengatasi kekecewaan, kita pasti akan mengalami beberapa hal. Ini yang saya mau juga mengungkapkan kepada Bapak Ibu sekalian tempat ini. Yang pertama, mungkin kalau kekecewaan kita ini sudah terlalu dalam, kita ini akan mengalami yang namanya kepahitan. Kepahitan, saudara. Nah, kepahitan ini sesuatu yang mungkin sangat-sangat menyakitkan buat hidup kita. Saya tidak mau di tempat ini kita punya yang namanya kepahitan. Karena kecewa, karena kita ini kecewa kepada satu hal. Mungkin kecewa dengan saudara kita, mungkin kita kecewa dengan tetangga kita, atau mungkin karena kita kecewa dengan orang yang terdekat kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin mertua kita. Ini bisa membuat kita ini menjadi orang-orang kecewa, dan kalau kita biarkan akan menjadi kepahitan dalam hidup kita. Nah, ini berbahaya buat setiap kita, saudara. Makanya firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita supaya kita ini punya hati yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Saya sering saksikan kepada saudara, saya punya sahabat yang karena kecewanya, karena punya roh kepahitan, akhirnya
dia dalam hidupnya itu mengalami satu siksaan yang luar biasa. Ya, saya pernah saksikan kok saudara, kepada saudara. Saya punya teman seorang pegawai negeri, karena kecewanya dia kepada anaknya, sampai detik ini dia mengalami yang namanya kekecewaan. Sampai dia mau berdoa untuk anaknya itu, saya dia tidak mampu. Dia orang sebelah saudara, bukan bagian dari kita. Dia merasakan dia mau berdoa, setiap dia berdoa dia tidak mampu berdoa untuk anaknya. Bahkan dia mengatakan kepada istrinya, jangan kamu berdoa juga untuk anak kita. Nah, ini kan luar biasa. Roh ini kan luar biasa, kekecewaan ini akhirnya membuat kepahitan. Kepahitannya begitu luar biasa. Kepahitannya begitu dalam yang terjadi dalam hidup dan keluarga dia. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama supaya kita ini berjalan benar-benar mengerti saudara, bahwa ternyata kekecewaan itu kalau terlalu dalam akan bisa mengalami yang namanya kepahitan ini. Terus yang kedua yang kita lihat saudara, kalau kepahitan itu dalam dan dalam lagi, berasakan kita ini terlalu dalam dikhianati saudara, ini juga membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang punya kekecewaan yang dalam, dikhianati oleh teman kita mungkin. Ini yang penyebabnya saudara, saya katakan tadi, dikhianati oleh saudara kita, dikhianati oleh orang tua kita mungkin. Terang-terangan kita merasakan sesuatu yang ditusuk dari belakang. Nah, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama saudara ya. Kita mau belajar bersama-sama supaya bagaimana setiap kita ini bisa mengatasi yang namanya kekecewaan. Ini yang penting yang kita harus pelajari pada pagi hari ini, supaya setiap kita ini bisa mengatasi atau menang di dalam kekecewaan kita. Yang pertama kita harus lakukan adalah, kita lihat sekarang saudara, yang pertama harus memiliki kerendahan hati seperti Yesus. Ini yang pertama yang kita harus lakukan. Tadi saya singgung pertama bahwa sebagai orang percaya, kita mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan pasti bawa kita di dalam peningkatan di dalam kerohanian kita. Dia tidak mau saudara itu cuma berhenti sampai di sini saja. Dia ingin bawa saudara terus sampai menjadi serupa dengan Tuhan. Kan itu ya saudara yang kita pelajari. Menjadi serupa, karena menjadi seperti Yesus itu bukan mitos. Menjadi seperti Yesus itu adalah keinginan Tuhan sendiri. Dia tidak sembarangan menyuruh saudara atau memerintahkan saudara untuk menjadi seperti Yesus tanpa dia tuntun kita, tanpa dia ajari kita. Dia ajarkan kita, dia tuntun kita, bahkan dia berikan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Makanya setiap kita Tuhan inginkan menjadi seperti Yesus. Oleh sebab itu ketika kita mau mengatasi kekecewaan kita, Tuhan katakan milikilah kerendahan hati seperti Yesus. Milikilah kerendahan hati seperti Yesus. Yesus tidak pernah kecewa dengan siapapun. Begitu banyak alasan buat Yesus untuk kecewa. Kalau saudara lihat Tuhan kita, ketika dia melihat kita, orang-orang yang sudah berdosa. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, banyak alasan Tuhan Yesus untuk menjadi kecewa ketika dia datang ke dunia. Tetapi itu tidak dilakukan. Makanya kita juga harus punya sifat atau sikap seperti Yesus. Tidak gampang kecewa, karena kita harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati inilah kunci, ya. Yang pertama adalah kunci buat setiap kita untuk bisa mengalahkan kekecewaan. Punya kerendahan hati. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kalau dia mau kecewa, banyak alasan seperti tadi saya katakan. Masa kita sebagai anaknya, sebagai orang biasa yang tidak punya kekuasaan apa-apa, kok gampang kecewa? Kita harus mengerti dan punya sikap seperti Yesus, punya kerendahan hati seperti Yesus. Yesus dikhianati begitu luar biasa.
Yesus dihujat begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat, dikecewakan sebetulnya begitu banyak orang-orang yang mengecewakan Yesus. Tetapi Yesus tidak kecewa. Bahkan dia punya kerendahan hati. Kalau kita lihat saudara, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Bahkan Tuhan Yesus masih mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, luar biasa saudara. Lihat, yang sudah begitu luar biasa, dikecewakan, bahkan mungkin ya dikhianati bahkan sampai saudara ya, masih punya sikap seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita lihat ayat ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Banyak orang percaya yang mengatakan, wah, ketika menjadi orang Kristen saya tidak bebas lagi. Ini dilarang, itu dilarang. Wah, ketika menjadi orang Kristen rasanya kok hidup ini nggak seperti dulu lagi. Dulu sembarangan hidup boleh, mau ini mau itu boleh. Tapi sekarang setelah menjadi orang Kristen kok rasanya ini harus dilarang, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, saudara lihat ayat ini. Ternyata memang menjadi orang percaya itu Tuhan akan berikan kepada setiap kita kuk. Dia akan memberikan kuk kepada setiap kita. Tetapi saudara lihat, kuk yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kuk yang lemah lembut, yang tidak memberatkan kita sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi orang percaya itu adalah sesuatu yang mudah kalau kita mau benar-benar hidup menjadi seturut dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat ayat ke-30 saudara. Dikatakan bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi sekali lagi, kita menjadi orang percaya itu ketika benar-benar kita menyerahkan hidup kita. Saya katakan hidup kita ini mestinya enak saudara, tidak menjadi beban kita. Dulu kita sembarangan hidup, mau berbuat ini terserah kita, mau berbuat itu terserah kita. Tapi sekarang ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pribadi yang menjadi panutan di dalam hidup kita, maka kita harus rela menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kuk yang dipasang oleh Tuhan. Tapi kita lihat di dalam ayat ke-30, kuk yang dipasang itu sebetulnya adalah enak, dan beban yang diberikan di dalam kuk itu sebetulnya adalah ringan buat setiap kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita benar-benar menjadi pribadi yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan berkata ketika disakiti, gak apa-apa, gak apa-apa. Orang yang rendah hati ketika disakiti, mungkin dia mengatakan gak masalah. Orang rendah hati ketika disakiti, mungkin dia akan berkata, mungkin dia gak sengaja. Tapi orang yang sombong, orang yang tidak punya kerendahan hati seperti Yesus, ketika disakiti, dia akan menjadi pribadi yang kecewa. Bahkan dia akan menjadi pribadi-pribadi yang lupa dengan dirinya. Banyak kan saudara, lihat di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang lagi menumpuk kekecewaannya, menjadi pribadi yang marah, dia lupa akan dirinya. Sehingga dia akan berkata, kamu udah tahu siapa saya ya? Kamu gak mengerti siapa saya ya? Nah, ini kan pribadi yang lupa saudara. Saya tidak mau kita semua di tempat ini akan mengalami hal yang seperti itu. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap tahu diri kita, siapa sebenarnya kita. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang sebetulnya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mengalami yang namanya disakiti oleh orang, ketika kita ini mengalami persoalan dengan orang,
ketika kita ini mengalami ya senggolan dengan orang, mungkin dalam kehidupan ini kan bisa saja terjadi. Mari kita punya kerendahan hati seperti Yesus. Kita akan mengatakan, tidak apa-apa. Kita akan mengatakan, dia tidak sengaja. Ya, kita tidak mau balas itu. Kita mau menjadi seperti Yesus. Karena orang yang seperti Yesus pasti punya kerendahan hati. Orang yang rendah hati ini berarti orang yang sadar betul bahwa seluruh hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Dia hidup bukan dirinya dia sendiri lagi, tetapi dia hidup karena Tuhan. Kalau kita punya prinsip seperti ini, saya yakin saudara, kita akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam kekecewaan kita. Kita mengatasi kekecewaan kita dengan apa yang dituntunkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita mengambil sikap merendahkan hati kita, kita punya kerendahan hati, maka kita tahu bahwa sesungguhnya hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Makanya Paulus juga mengatakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, kalau kita lihat saudara, dia mengatakan dengan sangat tegas bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, ini tidak gampang saudara. Saya katakan ini tidak gampang. Tapi kita mau lihat ini saudara ya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita punya prinsip seperti ini, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kita pasti akan mengatakan, sudah tenang, hidupku ini bukan milikku lagi, tapi milik Kristus yang sudah hidup di dalam aku. Sudah kuserahkan semuanya untuk Kristus. Maka saya percaya problem sebesar apapun, kalau kita punya prinsip seperti ini saudara, kita pasti akan sanggup melaluinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Karena keadaan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan yang punya hidup saudara. Tidak perlu kita khawatir saudara, tidak perlu kita takut. Sebab kita hidup bukan karena kita sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, sekali lagi saudara ya, COVID-19 ini, saya tidak menakuti saudara. Kelihatannya masih terus berlanjut saudara. Kejadian-kejadian yang sulit ini akan terus terjadi. Tapi mari kita lebih mengerti lagi bahwa sesungguhnya kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir lagi. Sebab kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu lakukan bagian kita. Saya percaya Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan dalam hidup saudara. Tetap tahan, tetap kuat, dan kita tahu kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati seperti Yesus. Ketika kita melakukan itu, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang di dalam kekecewaan kita. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa mengatasi kekecewaan? Ternyata kita harus memiliki sikap dan pikiran yang mau didewasakan. Kita tidak anak-anak terus saudara. Kita akan menjadi pribadi yang tumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Nah, bagaimana sih kita ini dewasa di hadapan Tuhan? Kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam apa saudara? Pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam apa saudara? Kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi ini prinsip yang dipegang oleh Paulus, supaya kita juga lakukan dalam kehidupan kita. Janganlah kita ini seperti anak-anak di dalam pemikiran kita. Anak-anak itu bagaimana toh saudara? Dia tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Ya, anak-anak kan tidak mengerti. Dia menjadi pribadi yang tidak mengerti mana yang
aman, mana yang bahaya. Tidak mengerti, ini anak-anak. Tapi Paulus mengatakan kita ini harus menjadi anak-anak boleh, tapi dalam hal kejahatan. Yang artinya kita ini menjadi orang-orang yang tidak mengenal akan kejahatan, menjadi pribadi-pribadi yang tidak dewasa di dalam kejahatan. Dan dikatakan, tetapi dewasalah kamu di dalam pemikiran kamu. Jadi ternyata ketika kita menjadi orang-orang yang mau mengalahkan yang namanya kekecewaan, saya catat kita harus memiliki pemikiran yang dewasa. Kita harus memiliki pemikiran yang dewasa. Di dalam Amsal 27 ayat 17 juga mengatakan bahwa sesungguhnya memang besi menajamkan besi. Kalau kita lihat saudara ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah saudara, jadi kita ini sekarang memang Tuhan izinkan mungkin di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam lingkupan kita, seringkali orang-orang yang diperhadapkan di depan kita ini sering membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kecewa. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita punya pemikiran yang dewasa, firman Tuhan mengatakan kita harus mengerti bahwa ternyata memang besi itu menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yang artinya kita ini harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang akan dibentuk oleh lingkungan kita, dibentuk oleh sesama kita. Kita harus menyadari itu. Tetaplah kita punya sikap kerendahan hati. Tetaplah kita punya sikap seperti Yesus yang rendah hati, yang tidak sembarangan dia mengeluarkan emosinya. Dia akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku ini bukan milikku lagi, tetapi Yesus yang memiliki aku. Makanya ketika kita punya prinsip seperti ini, saya percaya kita bisa mengatasi yang namanya kekecewaan. Kita bisa mengatasi yang namanya kecewa. Nah, kesimpulannya saudara, pada pagi hari ini kita harus tahu ya, bahwa ternyata bisa terjadi kekecewaan itu di mana saja. Kita bisa terjangkit kekecewaan, sebab itu ada di mana-mana, dan itu bisa terjadi juga kepada siapa saja. Tetapi kekecewaan itu bisa diatasi jika kita memiliki kerendahan hati, yang artinya hanya orang yang sombong yang bisa kecewa. Hanya orang sombong yang bisa kecewa. Tapi orang yang rendah hati pasti tidak akan bisa kecewa, sebab dia tahu ketika dia menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, dia akan menjadi pribadi yang mudah untuk memaafkan, menjadi pribadi-pribadi yang punya sikap untuk gampang memaafkan. Disakiti separah apapun, dia akan menjadi pribadi yang gampang untuk memaafkan. Dan kesimpulan yang kedua kita lihat, ternyata memiliki sikap dan pikiran yang mau didewasakan, yang artinya sikap kekanak-kanakan tidak mungkin dapat mengatasi yang namanya kecewa. Sikap anak-anak tidak akan mungkin bisa mengatasi yang namanya kecewa. Kita pasti akan menjadi pribadi yang gampang kecewa kalau kita ini adalah pribadi-pribadi yang masih anak-anak di dalam pemikiran kita. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita di dalam pemikiran kita menjadi pemikir yang sudah dewasa, yang mengerti bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang akan ditajamkan oleh sesama kita, menjadi pribadi yang akan menjadi pribadi yang kuat, yang tidak gampang kita akan kecewa, karena kita tahu memang sesungguhnya orang di lingkungan kita, di sekitar kita lah yang membuat kita ini pribadi-pribadi yang dibentuk, yang akan dibentuk seperti yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saya dulu juga seperti itu saudara, tidak gampang. Apalagi kalau urusan namanya harga diri, ini tidak gampang. Kita mau yang namanya itu mengalah dengan siapapun. Karena dalam hidup saya punya prinsip, ketika harga diri saya disentuh, saya pasti akan menjadi pribadi yang akan mempertaruhkan segalanya. Tapi kita mau belajar pagi hari ini supaya kita tahu
Ternyata Tuhan yang punya segala-galanya, bahkan Dia punya langit dan bumi, yang berkuasa, yang dahsyat, yang bisa dengan sekejap menghanguskan dunia dan seisinya. Tapi Dia masih punya kerendahan hati. Ini yang harus kita miliki dari Tuhan kita. Kita harus menjadi pribadi yang punya kerendahan hati, yang tidak gampang kecewa. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang tidak sombong, pribadi-pribadi yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keadaan sekarang, saudara, kita mau lebih memperhatikan. Di dalam setiap firman saya, beberapa bulan setelah pandemi ini, saya selalu mengambil firman yang fokus-fokus dalam cuma satu titik, termasuk hari ini, yaitu tentang kecewa. Saya percaya kekecewaan ini pasti ada dan ditaburkan oleh iblis. Karena banyak saya lihat, saudara, ya, kemarin saya ke Surabaya. Mungkin dalam beberapa hari ini saya juga harus berangkat lagi ke Surabaya. Teman-teman banyak yang sedang kecewa, saudara. Di dalam bisnisnya dia mengalami kekecewaan. Di dalam rumah tangganya dia mengalami kekecewaan. Ini luar biasa, saudara. Saya katakan, ini luar biasa. Keadaan ini tidak akan gampang dilalui oleh orang yang sungguh-sungguh tidak akan bergantung kepada Tuhan. Tetapi kalau saya yakin dan percaya, kalau saudara mengandalkan Tuhan, kalau saudara bergantung dengan Tuhan, maka saya yakin saudara akan bisa mengatasi ini. Karena ada beberapa sektor, sungguh saudara, yang harus mengalami tidak sama lagi. Dulu planningnya tahun 2020 akan mengalami untung yang begitu besar. Tahun 2020 akan mengalami, ya, target-targetnya diatur dengan luar biasa. Tapi ternyata semuanya meleset. Dan ini bisa membuat orang kecewa. Nah, saya tidak mau kita sungguh-sungguh mengalami ini, saudara. Karena kekecewaan ini kalau benar-benar terjadi dalam hidup kita, dan kecewa ini melekat di dalam hidup kita, kita akan mengalami yang namanya hidup itu di dalam kepahitan yang sangat-sangat tidak mengenakan di dalam hidup kita. Dan ini akan menyiksa kita, saudara. Oleh sebab itu saya mau kita ini mengerti, saudara, ya. Terus kita juga akan melangkah dengan tanpa kekecewaan. Orang yang kecewa itu sebetulnya adalah orang-orang yang patah hatinya. Dan saya tidak mau kita di tempat ini semua adalah orang-orang yang patah hati. Orang yang patah hati. Orang yang kecewa ini hatinya pasti patah. Yang artinya orang ini tidak punya semangat lagi. Nah, kalau sudah seperti ini bahaya, saudara. Kalau kita sampai kecewa melihat keadaan ini, akhirnya kita menjadi orang-orang yang patah hati, malas, mau berbuat apapun juga malas. Ini hati-hati, saudara. Jangan pernah punya yang namanya kekecewaan. Amin. Kita harus melangkah. Keadaan seperti ini mungkin, waduh Pak, cari uang sulit sekarang. Tapi ketika kita tahu cari uang sulit, kita tidak mau cari uang lagi. Karena kita merasa kecewa, karena sulitnya cari uang. Nah, ini hati-hati, saudara. Kita jangan sampai seperti itu. Sulit memang, ya, tidak seperti dulu memang. Tetapi kita harus tetap punya semangat. Karena kita tidak kecewa. Karena kita tahu Tuhan pelihara kita. Karena kita tahu Tuhanlah yang akan terus mengatur hidup kita. Bahkan kita tahu hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tadi di dalam Galatia 2:20. Tapi milik Yesus. Dia yang sudah hidup di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu kecewa lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Tetap lalui badai seberat apapun, badai sedahsyat apapun, kita akan bisa melalui. Sebab kita punya Yesus. Dan kita mau tetap punya hati yang selalu gembira. Amin. Jangan susah, saudara. Apapun yang terjadi tetap sukacita. Saya sering, saudara, ya, boleh dikata beberapa minggu kalau nggak telepon, ya, kepada Pak Sur ini saudara saya, saudara. Wah, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing. Kita merasakan luar biasa karena kita tidak mau kita punya hati ini yang susah. Karena hati yang susah dan tidak hilang, kita punya hati yang hilang sukacita kita akan menjadi pribadi yang kecewa. Maka ini bahaya, saudara. Kalau kita lihat di dalam Amsal 17,
ayat 22. Ini seringkali kita ucapkan saudara ya, ketika kita menjenguk orang sakit. Harus gembira, karena ini memang luar biasa saudara ya. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, digabung saudara, jangan sampai cuma ngomong hati yang gembira adalah obat, tapi kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak gampang kecewa. Jangan punya pribadi yang gampang patah semangat. Kita mau tetap menjadi pribadi-pribadi yang bergembira, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Bahkan dikatakan kalau kita menjadi orang-orang yang patah semangat, Ayub mengatakan di dalam ayat 17 ayat yang pertama, ayat 17 ayat pertama ini dengan jelas mengatakan bahwa ternyata semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Wah, kalau sudah seperti ini saudara, saya katakan kita menjadi pribadi-pribadi yang kecewa dan patah semangat, maka sebetulnya kita ini sedang menggali kuburan kita sendiri. Kita tidak mau seperti itu. Saya tahu kita ini semua melangkah menuju kuburan, tapi kita tidak mau ketika kita menuju kuburan kita mempunyai semangat yang patah. Kita tidak mau mempunyai semangat yang loyo. Kita mau tetap punya semangat yang tidak kecewa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak patah hati. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang terus tampil. Kita terus menjadi pribadi-pribadi yang terus berjalan dengan semangat. Karena kita tahu kita berjalan tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, saudara ya. Karena sekali lagi, orang yang mengalami kekecewaan itu sebetulnya adalah orang yang menyiksa dirinya sendiri. Saudara garis bawah ini. Orang yang kecewa adalah orang yang menyiksa diri sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini kita tidak mau kecewa. Apapun yang sudah dilakukan orang terhadap kita, kita belajar untuk merendahkan diri kita. Kita lupakan. Kita tidak ingat lagi. Bahkan kita berkati dia. Ya, di dalam doa-doa kita berkati dia. Jangan dikutuki, saudara. Sebab kalau ketika dia dikutuki, dia menjadi orang yang terkutuk, maka dia akan mengecewakan kita kembali. Berkati terus, berkati Tuhan, berkati dia Tuhan, supaya dia juga diberkati Tuhan dan tidak mengecewakan kita, dan kita juga tidak menjadi pribadi yang gampang kecewa. Amin. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak mau menyiksa diri, karena orang yang menyiksa diri sebetulnya adalah orang yang berjalan di dalam kehancuran hidup, dan orang yang tidak punya pengharapan, patah semangat adalah orang-orang yang menyediakan kuburannya sendiri. Dan ini sangat-sangat tidak saya inginkan di dalam setiap hidup kita. Saya mau setiap kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang timbul semangat, yang timbul terus kekuatan. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang berbeda, sebab kita adalah umat-umat pilihan. Amin saudara. Jadi pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi, ya, saudara. Saudara perhatikan sungguh, karena setiap kecewa yang sedang ada di dalam hati saudara ini sebetulnya adalah sesuatu yang ditanam oleh iblis, dan ini akan menggerogoti saudara, membuat saudara menjadi pribadi-pribadi yang akan tumbang di dalam perjalanan hidup saudara. Apalagi kalau kita menjadi orang yang setengah-setengah di dalam perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan. Mari kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu. Karena orang-orang yang seperti itu, saya percaya ketika terjadi badai, goncangan di dalam hidupnya, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang gampang kecewa. Pagi hari ini kita mau belajar tidak menjadi pribadi yang gampang kecewa, karena kita ada bersama, belajar terus, dan kita tahu kita ada sampai hari ini. Ini semua karena Tuhan yang ada bersama dengan kita.
Oleh sebab itu, mari kita akan menjadi orang-orang yang untung besar dengan orang-orang yang tidak gampang kecewa. Karena orang yang kecewa itu adalah orang yang rugi besar. Dan kita mau menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup di dalam rencana Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam rencana Tuhan adalah orang-orang yang tidak gampang kecewa. Orang yang hidup di dalam jalannya Tuhan adalah orang yang tidak mudah kecewa. Kita semua di tempat ini tidak akan kecewa, tidak akan mudah kecewa, karena kita tahu kita punya Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati, menuntun, bahkan memberikan kekuatan buat setiap kita. Amin. Aku di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, setiap kita yang mungkin saat ini sedang mengalami kekecewaan, kita akan buang semua di hadapan Tuhan. Kita minta semua Tuhan atur, dan kita akan hidup di dalam hidup yang pasti bersama dengan Tuhan, yaitu hidup yang mau mengampuni, hidup yang mau terbebas dari yang namanya kecewa. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya mau kita perhatikan sungguh-sungguh, karena pagi hari ini firman Tuhan memang cuma sebentar, tapi kita mau diberkati, karena kita tahu intinya yaitu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tidak gampang kecewa. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke